Halo anak-anak, kali ini kita akan bahas mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau kita lihat di buku paket ada di bab 2 di halaman 30. Oke, kita akan mulai dengan hakikat norma. Jadi di sini kita akan melihat ada seorang filsuf, tepatnya dari Yunani, yaitu Aristoteles. Dia berpikir bahwa manusia itu merupakan zoon politikon. Artinya, manusia selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Nah, makanya dinamakan dengan makhluk sosial atau tidak dapat hidup sendiri. Namun kadang-kadang terjadi konflik. Nah, agar rukun dibutuhkan aturan yang disepakati sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Nah, aturan ini dinamakan norma. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kita akan melihat di sini ada macam-macam norma. Nah, ada 4 norma yang akan kita bahas. Norma yang pertama merupakan norma agama atau norma yang peraturan-peraturan atau kaidahnya berkaitan dengan Tuhan. Contohnya ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita berdoa, nah ini berkaitan dengan norma agama. Namun ketika kita misalnya melupakan dan tidak menaati 10 perintah Allah, nah itu melanggar norma agama. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma ini berkaitan dengan aturan-aturan atau kaidah dengan tata krama. Misalnya, ketika kita akan bertamu, kita mengucapkan permisi sebelum masuk. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba langsung masuk gitu, nah dinamakan nggak sopan. Seperti itu. Itu adalah norma kesopanan. Melihat orang yang lebih tua, kita mengucapkan salam, terus kita menyapa, nah itu termasuk norma kesopanan. Kemudian ada pula yang ketiga, norma kesusilaan. Nah, norma ini berkaitan dengan hati nurani. Contohnya, ketika kita di sekolah dan kita mencontek, nah itu melanggar norma kesusilaan. Kalau misalnya kita bertindak jujur, kemudian kita tidak mengejek teman, nah ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Dan yang terakhir adalah norma hukum atau norma yang berkaitan dengan aturan-aturan, namun aturan-aturan ini dibuat oleh pemerintah. Misalnya ketika kalian melanggar lampu lalu lintas, nah akan dikenakan sanksi. Jadi ini peraturan sudah dibuat dan sudah tercantum misalnya dalam undang-undang, dalam hukum-hukum atau dalam sanksi-sanksi yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, ini adalah contoh 4 norma yang kita bahas. Kemudian kita di sini akan membahas mengenai tingkatan norma. Nah, ini adalah tingkatan norma. Tingkatan yang paling dasar adalah cara atau usage. Nah, cara atau usage adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu. Misalnya nih, ada teman kamu yang berdandan menor. Nah, tingkatan norma ini masih paling rendah atau masih paling di bawah tingkatan levelnya. Jadi kalau misalnya orang dandan menor banget, paling cuma dapat teguran dari temannya. Jadi belum begitu belum begitu parah atau belum begitu fatal seperti itu. Nah, yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Nah, kebiasaan ini perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap tidak baik. Nah, jadi ini tingkatannya udah satu tahap lebih tinggi daripada yang cara. Contohnya, saat hari keagamaan, misalnya mau lebaran, mau Natal, kita mengunjungi orang yang lebih tua, mengucapkan salam ketika keluar. Nah, ini termasuk kebiasaan. Kalau kita tidak melakukan hal itu, biasanya kita akan mendapat teguran yang keras misalnya dari orang sekitar atau kita dikasih sanksi misalnya dari keluarga. Nah, yang ketiga ada tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini sifatnya memaksa. Nah, tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol. Nah, tata kelakuan sifatnya memaksa dan berupa larangan. Ketika orang bertindak harus menyesuaikan dengan tata kelakuan. Nah, sanksinya bisa jadi hukuman atau dipenjara. Nah, contohnya dilarang misalnya melakukan kejahatan.
misalnya kejahatannya mencuri atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak pantas. Nah, kalau misalnya kita mencuri biasanya kan dapat sanksi juga. Kemudian ada yang namanya adat istiadat. Nah, adat istiadat ini adalah aturan yang tidak tertulis. Nah, biasanya aturan ini diakui karena sebagian besar aturan-aturannya ini baik. Nah, dan hukuman-hukumannya biasanya itu ada penolakan-penolakan dari masyarakat, atau misalnya dari pemangku adat atau kepala adat, atau dari kepala suku atau kepala desa yang ada di tempat kita. Nah, contohnya tuh ada pantangan mungkin, atau sesuatu yang dianggap tabu. Nah, yang dianggap tabu tuh misalnya kalau kalian pernah mengunjungi Kampung Naga, nah kan mereka tidak hidup dengan listrik seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang sampai melanggar, misalnya membawa perangkat elektronik, atau misalnya malah melanggar tata cara atau adat istiadat yang ada di sana, biasanya mereka mendapat sanksi. Sanksinya itu bisa keras, dikucilkan, atau bahkan bisa ditendang keluar dari kampung itu karena tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sana. Nah, mungkin di setiap daerah juga punya adat istiadat yang memang harus dijaga dan tidak bisa dilanggar oleh kita. Nah, jadi itu diusahakan untuk tidak dilanggar. Nah, kemudian tugasnya, nah kalian coba lakukan salah satu norma dari keempat norma yang udah kita bahas. Ada norma agama tadi, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, pilih salah satu norma yang baik yang menurut kalian bisa dilakukan di rumah, dan kemudian kirim buktinya berupa foto ke ibu. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya.